Kenapa bisa terjadi gencatan senjata antara Amerika dan Iran? Tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita pernyataan Presiden Trump soal gencatan senjata dengan Iran. Amerika sepakat soal 10 tuntutan Iran dengan syarat Selat Hormuz akan dibuka selama 2 minggu. Kok bisa? Oke, kita cocok lagi saja lah. Amerika ultimatum Iran akan membuat Iran kembali ke zaman batu apabila dalam waktu 48 jam Iran tidak membuka Selat Hormuz. Amerika akan hancurkan semua infrastruktur Iran, mulai dari listrik, air, dan jembatan Iran. Iran balik mengancam bahwa fasilitas infrastruktur di negara-negara Arab Teluk juga akan mengalami hal yang sama. Dan Iran juga menjanjikan negara-negara Teluk akan kembali ke zaman batu dan kehancuran ekonomi signifikan negara-negara Teluk. Dua narasi yang sama-sama mengerikan yang kemungkinannya pasti ada tekanan keras kepada Presiden Trump dari negara-negara Teluk yang tidak ingin negaranya babak belur, yang bisa mengakibatkan lumpuhnya negara mereka, dan perang berkepanjangan bisa meruntuhkan ekonomi dunia karena semakin lamanya Selat Hormuz tertutup. Dari sisi Amerika, kehancuran ekonomi dunia dan kehancuran ekonomi negara-negara Teluk akan memukul balik perekonomian Amerika juga. Dan Trump perlu secara segera membuka kembali akses Selat Hormuz dan dengan segera melepaskan jeratan blokade laut Iran atas selat itu. Amerika telah melakukan cek ombak untuk kemungkinan serangan darat jauh ke dalam wilayah Iran, yang hasilnya adalah kemampuan Iran dalam melindungi wilayahnya ternyata masih sangat tinggi dengan jatuhnya 8 pesawat dan helikopter dalam skenario penyusupan ke dalam wilayah Iran, yang kemungkinannya dalam analisa Amerika penyerangan ke dalam wilayah Iran sangat berbahaya. Ini jadi dilema bagi Trump, dan Trump ingin melepaskan Amerika dari tekanan ini. Tapi Amerika yang pongah perlu narasi penghentian perang yang mengesankan bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Dari sisi Iran, ancaman Amerika juga bukan ancaman yang ringan. Amerika yang kalap adalah Amerika yang sangat mengerikan. Amerika yang kalap dan malu adalah seperti ketika Amerika menarik diri dari Vietnam, yang untuk menutupi kekalahannya mereka melakukan bombardir besar-besaran negara Vietnam yang mengakibatkan kehancuran masif negara Vietnam yang sangat mengerikan. Trump yang berego tinggi dalam pandangan Iran adalah manusia yang pantang berada dalam satu skala dan terpuruk. Kemungkinan penghancuran Iran secara brutal sangat mungkin dilakukan Trump melihat kenekatan Trump menumbangkan Presiden Venezuela dan pembasmian Supreme Leader Iran Said Ali Khamenei dan para petinggi IRGC. Dalam kondisi kedua pihak yang sudah siap untuk saling menghancurkan ini, sepertinya Iran menangkap kefrustasian Trump dalam perang yang dia perkirakan akan mudah ini. Justru malah menyeret Trump dalam kemungkinan perang panjang yang sulit dan tidak menguntungkan Amerika. Di sisi lain, Iran pun melihat Amerika yang kalap dan malu adalah Amerika yang sangat menakutkan. Sepertinya Iran menangkap peluang bisa melakukan penawaran gencatan senjata yang dirasa bisa menguntungkan Iran dan juga melepaskan Amerika dari ketidakpastian perang panjang yang mengerikan.